Bapak Ibu Saudara, istilah new normal saya yakin tidak asing bagi kita. Beberapa waktu belakangan ini istilah ini begitu dekat, erat dengan kita. New normal itu adalah sebuah cara hidup baru di tengah pandemi. Banyak hal yang harus kita sesuaikan di tengah situasi seperti ini. Tidak mudah, tidak nyaman, tapi harus kita jalani. Tahukah saudara bahwa yang namanya new normal itu bukan hanya ada di masa kita sekarang, tapi situasi new normal itu juga dialami oleh orang-orang dari zaman dulu. Bahkan di Alkitab juga ada banyak kisah orang-orang yang harus beradaptasi dengan hidup di dalam new normal. Contoh saudara, Adam dan Hawa. Mereka pada awalnya hidup dengan nyaman, dengan enak di Taman Eden. Tidak perlu bersusah payah, mau makan tinggal ambil saudara. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, hidup mereka berubah 180 derajat. Mereka harus beradaptasi dengan cara hidup yang baru. Contoh lagi Yusuf saudara, seorang anak kesayangan papa, karena satu hal yang terjadi dilakukan oleh saudara-saudaranya, harus menjalani cara hidup yang baru di tanah yang tidak dia kenal. Bangsa Israel, mereka menjalani kehidupan di pembuangan di Babel. Saudara, itu juga bukan hidup yang mereka bayangkan, sangat berbeda dengan hidup mereka yang lalu, tapi sekarang mereka harus berdamai dan beradaptasi. Saudara, yang namanya new normal itu sebenarnya sesuatu yang sudah lumrah terjadi dalam kehidupan kita manusia. Tapi masa sekarang ini mungkin menjadi lebih istimewa, lebih khusus, karena seolah-olah seluruh dunia harus hidup di dalam masa new normal ini. Bagaimana dengan kita orang Kristen, saudara? Apa sih yang harus kita lakukan di tengah situasi seperti ini? Saudara, ada orang yang berkata pandemi COVID-19 ini adalah lawan tapi sekaligus kawan. Lawan kita tentu saja harus kita jauhi, tapi kita mau melakukan apapun dia ada di sekitar kita. Seolah-olah seperti kawan yang tidak bisa terpisahkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita di tengah hidup kita sekarang menjalani masa yang namanya new normal. 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, saudara, mengakui dan menerima. Mengakui dan menerima inilah kenyataan hidup kita sekarang. Mengakui dan menerima bahwa kita tidak bisa mengontrol kehidupan kita. Hanya Allah yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetap jalani hidup ini dengan penuh iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, kita juga belajar peka dan peduli. Saudara, pemerintah sudah memberikan protokol-protokol kesehatan yang harus diikuti oleh warga. Bukan untuk merepotkan kita tentunya, tapi ini menjadi satu bagian tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai warga negara. Bukan sekedar untuk melindungi kita sendiri, tapi kita juga belajar untuk peka dan peduli kepada orang di sekitar kita. Apa yang kita lakukan mengikuti protokol yang ada itu juga sebagai upaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita belajar beradaptasi. Ketika kita menerima ini kenyataan hidup kita juga belajar untuk beradaptasi dengan situasi hidup kita sekarang. Dan bahkan kita juga belajar untuk mencari peluang-peluang dalam hidup ini yang bisa kita kerjakan menjadi usaha terbaik kita di dalam kehidupan ini. Baik itu pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan di dalam perjalanan iman kita, situasi pandemi ini boleh menjadi peluang yang sangat baik bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, hidup di era new normal ini berarti kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati setiap dinamika kehidupan yang ada dan belajar untuk bisa peka dan peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita.